Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-42. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menghitung panjang penyaluran pada suatu tulangan pada balok beton bertulang. Ini adalah materi ataupun subpokok bahasan kita. Kita akan bahas tentang khusus tentang panjang penyaluran, baik tulangan tarik maupun tulangan tekan, bagaimana cara-cara untuk menghitungnya. Nah, mengapa kita perlu menghitung ataupun memberikan eh, panjang penyaluran atau development length pada suatu tulangan? Ini tentu ada latar belakangnya ya, sebuah struktur. Jadi kita sudah paham untuk pada saat kita menganalisis tulangan pada satu penampang balok, itu kita masih ingat bahwa kita punya diagram tegangan pada balok gitu ya, ada C, kemudian ada gaya tarik pada tulangan atau T begitu. Jadi akibat momen lentur yang bekerja, tulangan tarik itu harus memikul gaya T. Nah, sehingga akibatnya apa? Apabila gaya T ini cukup besar, ada kemungkinan suatu ketika tulangan ini akan tercabut dari posisi dia tertanam di eh, di penampang beton ini. Sehingga pada saat tulangan mulai tercabut, ini adalah suatu awal kegagalan dari struktur. Nah, oleh karena itu kita harus menyediakan panjang penanaman yang cukup, gitu ya. Jadi kalau katakan ini tulangannya kita tanam sepanjang L, kalau kita tanam sepanjang L, maka mudah-mudahan ataupun harusnya dia bisa memikul gaya tarik yang terjadi. Nah, dari mana pemikulan itu terjadi? Karena adanya lekatan, ya. Jadi adanya lekatan antara tulangan dengan beton. Gitu. Nah, ini sehingga menjadi dasar kenapa tulangan kita itu kalau di standar Indonesia itu SNI disarankan tulangan yang punya ulir begitu ya. Jadi ulir-ulir ini juga membantu memberikan daya eh, cengkeram pada tulangan yang tertanam pada beton. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, apabila tulangan mulai tercabut dari beton, artinya kapasitas ataupun fungsi tulang untuk memikul tarik menjadi berkurang ataupun mungkin juga hilang. Nah, ini adalah menjadi awal tahap keruntuhan daripada balok. Ini adalah dasar teorinya, mungkin saya tidak bahas terlalu panjang. Jadi, kalau kita punya satu balok beton yang memikul momen lentur, begitu ya, ini adalah bending moment diagramnya. Kemudian kita ambil satu pias kecil, begitu, jarak 1, 2, maka timbul, kita ambil potongan kecil, potongan 2, potongan 1, maka timbul yang namanya delta momen, gitu ya. Ini adalah delta M-nya. Nah, M di potongan 2 ini sama dengan M1, M di potongan 1 ditambah delta momen tadi. Nah, akibat delta momen maka timbul juga delta gaya tarik gitu ya. Jadi di potongan 1 bekerja T1, di potongan 2 bekerja T2. Sekali lagi tadi kan diagram tegangan kita yang seperti ini begitu ya. Ini adalah C, kemudian ada T begitu ya. Tentu dengan momennya berbeda maka gaya T ini juga akan berbeda juga besarnya. Nah, selisih antara T2 dan T1 ini kita sebut dengan delta T. Nah, sehingga delta T itu harus ada yang memikul begitu ya. Jadi kalau ini kita zoom lagi seperti ini, maka pada bagian titik 1 bekerja T1, di bagian potongan 2 bekerja T2, sehingga ada selisih delta T itu sama dengan T2 min T1. Nah, karena ada selisih gaya, maka tentunya ada selisih tegangan juga. Tegangan, jadi Fs2 ini adalah tegangan T2 per A, tulangan, gitu ya. Fs1 sama dengan T1 per luas tulangan. Sehingga kalau Fs2 dengan F1 kita kalikan dengan luas tulangannya, maka ini akan jadi delta T tadi. Nah, ini adalah delta T-nya atau selisih gaya tarik yang harus dipikul oleh mekanisme lekatan sepanjang permukaan tulangan. Jadi kalau kita punya koefisien gesek antara tulangan dengan beton, katakan kita punya nilai mu-nya, kemudian kita kalikan dengan luas selimut tulangan, diameter dikalikan pi dikalikan dengan panjang L, maka kita bisa menentukan panjang L ini berapa yang dibutuhkan agar
tulangan itu tidak tercabut. Begitu. Nah, tentunya prosesnya perhitungan tidak sesederhana itu ya. Dalam bahasan selanjutnya saya akan lebih sederhanakan lagi. Kita akan langsung melihat ataupun meninjau peraturan kita seperti apa bunyinya. Nah, kita masuk ke apa dasar-dasarnya. Pada daerah tarik, tekan lekatan tulang baja umumnya bervariasi sepanjang batang. Oleh karena itu, dalam perencanaan lebih sering digunakan istilah panjang penyaluran daripada tegangan. Jadi kita lebih fokus pada berapa panjang yang dibutuhkan untuk tulangan itu dapat mengerahkan kekuatannya untuk memikul gaya. Nah, panjang penyaluran kita notasikan dengan notasi ataupun variabel LD adalah panjang penahan tulang dibutuhkan agar tulang dapat mengembangkan kuat rencananya sampai mencapai F yield. Apabila panjang penyaluran yang disediakan kurang dari syarat, maka tekanan lekatan pada daerah tarik beton akan naik. Ya. Akibatnya apa? Akan muncul retak, kemudian selimut terkelupas, dan ujung-ujungnya juga ada mungkin kalau sudah cukup terlalu besar gaya tariknya akan failure juga. Retakannya akan berlanjut ke ujung tulangan dan balok tentunya akan mengalami keruntuhan. Jadi kalau tulangannya tadi tercabut seluruhnya ya sudah pasti tidak ada yang pemikul gaya tarik pada balok kita. Gitu. Jarak antar tulangan yang kurang serta selimut beton yang kurang dari syarat ini juga akan mengurangi kapasitas lekatan dari tulangan. Jadi kita sebagai perencana hendaknya memperhatikan syarat-syarat ini ya sebuah struktur. Ini bukan sepertinya hal yang remeh, tapi harus kita perhatikan, terutama spacing tulang kita, selimut kita, sudah ada diatur di syarat tentunya, ya baiknya kita ikuti saja ya, daripada membuat aturan sendiri. Nah, kita akan menghitung sebagaimana syarat menghitung panjang penyaluran pada kondisi tarik. Ini dapat sobat struktur lihat dalam SNI kita 2847 tahun 2019, terutama di pasal 2542. Nah, di SNI tersebut disediakan rumus panjang penyaluran untuk tulangan tarik. Ya, rumusnya cukup panjang begini ya, sobat struktur ya. LD adalah panjang penyalurannya. F build kita sudah kenal, FC prime ini mutu tulangan, mutu beton. Kemudian kita kenalan dengan variabel mu T. Mu T adalah faktor lokasi tulangan. Jadi untuk tulangan atas, kalau sobat struktur punya tulangan di atas, tulangan di bawah, kalau tulangan di atas maka mu T-nya sama dengan 1,3, tulangan di bawah mu T-nya sama dengan 1, begitu ya. Nah, ini untuk mu T, kemudian ada mu E dan mu S, kita lihat. Ini kita lihat ke faktor yang ada di bawah dulu, CB plus KTR per DB. Nilai CB, KTR plus DB ini per DB ini tidak boleh lebih dari 2,5. Nah, CB apa? Nilai terkecil dari spasi tulangan atau selimut beton. Jadi spasi bersih tulangan ini berapa? Dengan selimut beton di sini ini berapa? Kita ambil nilai yang terkecil. DB kita sudah paham diameter tulangan. Kemudian ada KTR, ini adalah rumusnya adalah 40 ATR dibagi SN. ATR adalah luas tulangan ini. Jadi di gambar ini terlihat maka ATR-nya sama dengan 4 kali luas satu tulangan ini. Gitu ya. S adalah spasi maksimum as ke as tulangan transversal atau sengkang yang dipanjang sepanjang LD. Jadi kalau kita punya tulangan, ini panjangnya LD begitu, maka spasinya S-nya adalah ini gitu ya. Ini adalah S-nya. Nah, berapa S-nya? Nilai N adalah jumlah tulang yang disalurkan ke di sepanjang bidang belah daripada tulangan. Nah, kita akan lihat CB plus KTR plus DB ini nampaknya cukup rumit untuk menentukan ya, tapi kita akan sederhanakan nantinya. Begitu. Kemudian ada faktor mu E adalah faktor untuk pelapisan tulangan. Untuk tulang-tulang yang diberikan epoksi, mu E-nya 1,5. Ada syarat juga kalau spasinya kurang dari 6 dB, kemudian selimut betonnya kurang dari 3 dB, mu E-nya 1,5. Kemudian kalau hanya dijelaskan berlapis epoksi, artinya selimutnya memenuhi, spasinya memenuhi, maka mu E-nya 1,2. Kalau tidak ada epoksi, maka 1,0. Nah, kemudian ada juga tadi ada mu T, ada mu E. Kalau kita ambil keduanya, dikalikan itu tidak boleh lebih dari 1,7. Kemudian ada mu S, ini adalah faktor ukuran tulangan, 0,8 untuk tulang D19 atau lebih kecil, mu S 1 untuk tulang D2 atau yang lebih besar. Ada faktor lambda, 0,75 untuk beton ringan, kemudian
kalau nilai kuat tarik belah beton ringannya diketahui, bisa juga pakai rumus ini, gitu ya. Jadi boleh ambil untuk kasus penuntingan, boleh ambil persamaan satu atau dua. Untuk kebanyakan beton normal, maka lambdanya kita ambil satu. Nah, ini tadi yang saya bilang CB plus KTR per DB ini sama dengan 1,5 kalau syarat-syarat ini dipenuhi, begitu ya. Di SNI diizinkan kalau syarat-syarat jarak tulangan, kemudian apa selimut terpenuhi, maka CB plus KTR per DB-nya kita boleh ambil sama dengan 1,5. Nah, dari hal tersebut kita bisa permudah ya superstruktur ya. Jadi untuk kondisi kita bisa pisahkan untuk di 19 dan di 22. Ini adalah rumus dasarnya untuk LD seperti ini. Nah, kalau kita ambil eh, mu S-nya, tadi untuk diameter 19, mu S-nya kan sama dengan 0,8. Untuk di 22 atau lebih besar, mu S-nya 1,0. Begitu ya. Lalu CB plus KTR per DB, kalau memenuhi persamaan, memenuhi artinya memenuhi kondisi ini, maka CB plus KTR per DB-nya sama dengan 1,5. Berarti untuk kasus yang eh, warna pink ini, CB plus KTR per DB-nya kita ambil 1,5. Nah, sehingga rumus ini akan menjadi sederhana ya. Jadi eh, persamaan ini akan menjadi lebih sederhana jadi seperti ini. Untuk diameter 19 atau lebih kecil, untuk D22 seperti itu. Begitu ya. Tinggal nilai psi T dan psi E-nya yang kita tentukan. Nah, untuk kasus lain, artinya yang tidak memenuhi syarat A dan B ini, maka panjang penyalurannya menjadi seperti itu. Nah, kalau kita cermati lagi, ini tentunya sudah lebih membantu kita ya daripada kita lihat rumus yang lebih kompleks seperti di situ. Nanti kita akan coba persederhanakan lagi ya superstrukturnya. Ada syarat nilai F aksen C tidak boleh lebih dari 8,3. Kemudian panjang penyaluran itu LD tadi boleh direduksi. Jadi LD boleh direduksi dengan, jadi umumnya tulangan yang kita pasang ini lebih dari luasan yang diperlukan. Jadi AS pasang umumnya lebih besar daripada AS perlu, gitu ya. Jadi misalkan AS perlunya dari hitungan kita katakan 200, pasti kita pasang lebih 205 atau begitu ya. Nah, LD ini boleh direduksi dengan faktor NS yang besarnya adalah AS perlu dibagi AS terpasang. Begitu. Nah, untuk semua kasus nilai LD ini tentunya ada batasannya tidak boleh lebih kecil daripada 300. Jadi setelah LD-nya kita reduksi ternyata kurang dari 300, maka ini yang menentukan LD kita harus minimal 300. Nah, ini tadi masih ada di rumus ini masih ada psi T dan psi E ya, struktur ya, psi T dan psi E. Kalau kita sederhanakan lagi, untuk tulangan yang tidak dilapis epoksi, kemudian tulangan bawah, beton normal, maka untuk di 19 atau lebih kecil rumusnya seperti ini, di 22 atau lebih besar seperti itu. Untuk kasus lainnya artinya yang tidak memenuhi syarat A dan B ya, struktur ya. Kalau tidak memenuhi syarat A dan B berarti LD-nya ini begitu ya. Nah, untuk di 19 jadi seperti ini, di 22 seperti itu. Nah, mungkin karena eh, kita juga harus mematuhi syarat jarak antar tulangan, selimut tulangan, maka biasanya lebih banyak kita pakai untuk perencanaan dua rumus ini. Gitu ya. Nah, saya mau simulasi sedikit. Mungkin kalau kita ambil nilai kasus persamaan satu yang ini, dengan F yield-nya 400, katakan FC-nya 20, maka kita dapatkan LD-nya sama dengan 400 dibagi 2,1 akar 20 begitu ya, dikali dB. Kalau superstruktur hitung, ini hasilnya adalah sekitar 42, sekian dB. Nah, mungkin superstruktur yang banyak ataupun sudah pernah bekerja di lapangan sering dengar panjang penyaluran itu 40 dB begitu ya. Ini mungkin juga hal-hal praktis yang mungkin eh, bisa nanti superstruktur jumpai di lapangan. Ya, kurang lebih sebenarnya menyamai dengan hitungan dalam ketentuan. Ya, ini sudah ditabulasi, silakan dimanfaatkan untuk berbagai macam diameter tulangan, bisa superstruktur pakai juga. Nah, tadi untuk kita bahas untuk kondisi tarik, sekarang kondisi tekan bagaimana? Ada syarat panjang penyalurannya juga di pasal 2549. Rumusnya lebih simpel, ada rumus LDC 1,
LDC 2, kemudian juga tidak boleh lebih kecil dari 200. Jadi ada 3 kondisi apabila tulangan kita adalah tulang tekan yang mau kita salurkan. Ya. Boleh direduksi juga dengan koefisien Fs. Ini untuk tulangan spiral, ada ketentuannya begitu ya. Nah, untuk elemen struktur tekan dengan tulang spiral, kolom-kolom dengan spiral, atau lebih dengan jarak minimal spiralnya 100 mm, panjang penyalurannya boleh direduksi dengan faktor 0,75. Jadi ini untuk kolom-kolom yang ulangan sengkangnya spiral begitu ya, sobat struktur ya. Ini panjang penyalurnya boleh direduksi 0,75. Sekali lagi ini kondisi LD untuk tekan. Nah, kita mau lihat contoh gambar penampang melintang sebuah balok. Ini 4D25 di situ. Bertumpu sederhana, tulang tariknya 425, diameter sengkangnya D10, jarak 150, begitu ya. Tentukan panjang penyaluran yang dibutuhkan untuk tulangan tarik. Jadi untuk tulangan 4D25 ini harus kita tanamkan seberapa. Jadi ilustrasinya begini ya, sobat struktur ya. Ini adalah tulangan tarik kita 4D25 tadi. Ini tentu harus kita tanamkan gitu ya ke sana. Nah, panjang ini berapa ini yang harus kita sediakan gitu ya, LD-nya. Kita akan hitung itu. Mutu betonnya 20, mutu tulangan 400. Nah, kita analisis dulu. Jadi kita sudah punya dp tulangan 25 mm. Kemudian selimut bersih, selimutnya selimutnya artinya adalah sampai ini ya, superstruktur ya. Nah, ini adalah selimut bersih. Nah, selimut bersih artinya sama dengan berapa? 50, 550 dikurangi 485 dikurangi dp per 2. Gitu ya. Jadi kita mau dp per 2-nya mana? Dp per 2-nya ini nih. dp per 2. Nah, selimut bersihnya sama dengan 31 sama dengan 50 mm. Ini sudah lebih besar daripada db gitu ya. Kemudian berikutnya kita cek juga jarak tulangan, jarak antar tulangan. Jadi kita cek jarak bersih ini. Ini adalah yang kita cek jarak tulangan. Jarak bersihnya bagaimana ngitungnya sama dengan 300 lebar balok dikurangi 2 kali 65 selimut kiri kanan. Ini 2 kali 65 ya. Kita bagi dengan 3 karena ada 3 spasi di situ ya. 1, 2, 3. Ada 3 spasi, kemudian kita kurangi dengan diameter tulangan yaitu 25. Kita dapat jarak antar tulangannya 31,67. Ini sudah lebih dari db juga, ya. Nah, kemudian saat ketiga ada sengkang D10, gitu ya, sengkang D10. Artinya apa? Dari 3 kondisi ini, artinya syarat A dan B terpenuhi. Ya, A dan B yang mana? A dan B yang bagian ini. Nah, jadi syarat ini oke, kita bisa pakai persamaan ini atau persamaan yang ini. Karena diameter 25, berarti kita pakai persamaan yang sebelah kanan, atau 11, 12. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah pakai, sehingga tadi kita hitung LD-nya boleh pakai persamaan tadi sama dengan FY, persi T, persi E, dibagi dengan 1,7 lambda akar FC prime kali dB. Gitu ya. Nah, kemudian besi T-nya, karena tulangan bawah, maka besi T1, tulangan bawah, kemudian besi E sama dengan 1, karena non-epoksi, itu, kemudian lambda 1, karena beton normal. Ya, beton normal. Nah, sehingga kita cek juga akar FC sama dengan akar daripada 20, 4,47, ini sudah lebih kecil dari 8,3 MPa ya, sudah oke syarat ini. Sehingga kita bisa hitung LD-nya, LD sama dengan FY dikali ini satu begitu ya, satu, ini satu, berarti LD FY dibagi 1,7 akar FC itu, maka kita dapatkan ini 400 dibagi 1,7 akar 20. Dikali diameternya dB-nya tadi 25. Nah, maka kalau sobat studi hitung ini ada hasilnya 1315,3
33 milimeter, atau kita bulatkan 1,32 milimeter gitu ya, 100 meter. Nah, nilai ini kalau Sobat Struktur lihat sesuai dengan tabel yang ada di sini ya. Fc-nya 20, kasus A dan B terpenuhi, D-nya D25. Maka ini nilainya 1315,3. Itu yang ada di sini ya, Sobat Struktur. Oke, itu adalah contoh yang pertama, kita sudah bisa menghitung panjang penyaluran. Sehingga tulangan 4D25 tadi, itu harus kita tanam katakan di dalam apa itu kolom sepanjang LD tadi, atau 1,32 meter. Nah, nampaknya panjang ya, apakah kolom kita harus 1,32 meter? Nanti kita akan lihat solusi dalam modul-modul berikutnya. Contoh kedua, kita mulai contoh satu, namun jenisnya beton ringan, tulang epoksi, AS-nya 1800. Kita cek, jadi psi T-nya sama dengan 1, masih sama. Psi E-nya, karena epoksi kita ambil 1,5. Kemudian kalau ini kita kalikan, psi T, psi E masih 1,5, maka lebih kecil dari 1,7 ini sudah oke ya. Kemudian lambda beton normal 0,75 ini sudah beton ringan ini sudah oke. Kemudian RS sama dengan kita hitung juga AS perlu per AS pasang gitu ya. AS perlunya tadi adalah sama dengan 1800, yang terpasang 4D25, 4 kali 490. Maka kita dapat 0,918. Nah, sehingga LD-nya kita bisa hitung RS dikali dengan FY, psi T, psi E dibagi dengan 1,7 lambda akar FG. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung berarti 0,918, F yield-nya 400, psi T-nya 1, psi E 1,5, dibagi 1,7, beton ringan 0,75, akar 20. Nah, kalau sudah struktur hitung ini hasilnya 2414,95 mm. Ya. Contoh, jadi kalau kita bulatin ya 2,45 meter. Oke. Kita lihat lagi contoh untuk yang panjang penyaluran untuk tulangan tekan. Jadi ada kolom, artinya kalau kolom berarti kita harus cek panjang penyaluran tulang tekan. Di kolom ini kan harus kita teruskan ke fondasi kita, gitu ya. Nah, berapa panjang penyaluran yang tersedia? Nah, ini adalah LD-nya untuk kolom. Katanya diameter 32, FC, FY-nya ada. Untuk kolom, untuk tulang tekan, maka ada LDC ya. LDC 1 sama dengan 0,24 FY per lambda akar FC prime, gitu. 0,24 dikali 400, ini ada dB ya, sobat struktur. 1 kali akar 25, gitu ya. Karena beton normal, di sini beton normal. Nah, kita dapatkan 614,4 mm. Kemudian LDC2 itu 0,043 FY dB. Kalau kita hitung 0,043 kali 400 dikali dB-nya 32. Nah, ini ada 32 ya, superstruktur. Sudah 32. Ini dapat 550,4. Kemudian LDC3 itu tidak boleh kurang dari 200 mm. Sehingga ada ini 1, 2, 3. Maka LDC kita harus sama dengan yang terbesar ya, 614,4, atau kita bulatkan 650. Sehingga plat fondasi kita harus minimal punya ketebalan 650, atau bisa juga kalau plat fondasi kita lebih tipis, kita harus artinya bengkokkan tulangan ini gitu ya, sehingga LD-nya sampai ke sana gitu. Oke. Nah, mungkin itu dulu sobat struktur yang bisa kita pelajari tentang panjang penyaluran. Kita sudah belajar bagaimana cara menghitung panjang penyaluran tulangan tekan maupun tulang tarik. Semoga bermanfaat untuk sobat struktur semuanya. Sampai jumpa dalam modul berikutnya. Salam struktur.